Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini bisa bertemu kembali dengan majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat pengajian di UAP Channel Ustadz Abdul Ghani Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengaji kitab Durratun Nasikhin fil Wa'di wal Irsyadi karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khuwairidi dengan Shahifah atau halaman 207 dengan tema yaitu keutamaan bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilati syahri Sya'bana al-Mu'azzam. Pasal tentang keutamaan bulan Sya'ban yang diagungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fadlu Sya'bana ala sa'iril syuhuri ka fadli ala sa'iril anbiya'i wa fadlu Ramadhana ala sa'iril syuhuri ka fadlillahi ala ibadihi. Artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lain adalah seperti keutamaanku dibanding para nabi, dan keutamaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain adalah seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas beberapa hamba Allah atau dibanding hamba Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu syahra Sya'bana kullahu wa yaqulu yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadha syahri wa qala sallallahu alaihi wasallam atadruna lima sumiya Sya'banu qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala li'annahu yatasyabu fihi khairun kasirun. Artinya adalah karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang selalu berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Setiap bulan Sya'ban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bulan, satu bulan Sya'ban digunakan oleh puasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat amal-amal semua amal hambanya di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tahu kenapa dinamakan bulan Sya'ban, hai para sahabat? Para sahabat kemudian menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui, ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang dimana yaitu banyak keberkahan, banyak menjadi cabang-cabang atau banyak cabang kebaikan atau keberkahan yang sangat banyak pada bulan Sya'ban. Radhatul ulama'i akhraja Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsik indahu tis'atan wa tis'ina wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dalika tatarahamu al khalaiqu hatta turfa'u adabatu khafiraha an waladiya khasyata ayyusibahu ad-darar wa fi riwayati muslimin wa ukharu tis'atan wa tis'ina yarhamullahu ta'ala biya ibadahu yaumal qiyamati. Artinya adalah
bahwasanya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim pada kitab Sahih Muslim yang sumbernya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmat atau kasih sayang dengan 100 bagian. Kemudian seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian mendapat 99 bagian. 99 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 100 bagian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu menurunkan satu bagian di dalam bumi. Kemudian barang siapa salah satu di antara bagian yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah semua makhluk atau para makhluknya Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lain saling mengasihi atau menyayangi, sehingga satu hewan menguasai dengan hewan yang lain, termasuk hewan dapat menyayangi kepada anaknya dalam rangka untuk yaitu menghilangkan atau khawatir hilangnya yaitu kerusakan pada hewan tersebut. Dan dalam satu riwayat Imam Muslim pada kitab Sahih Muslim, dan yang lain adalah 99 bagian di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi. Dari 99 itu Allah mengasihi pada hamba-hambanya pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fihi abwabus samai wa abwabur rahmati faqum wa sholli warfa' rasaka wa yadaika ila samai. Faqultu ya Jibrilu ma hadhihi lailatu? Faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmati fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an illa man kana sakhiran aw karihan aw mudmina khamrin aw mudirran ala zina aw musyiron ala zina aw akila riba aw aqal walidaini aw innamama aw qati ar-rahimi fa inna haula'i la yaghfirullahu lahum hatta yatubu wa yatruku. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah datang kepadaku yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Jibril telah mendatangiku pada suatu malam sebagian atau setengah dari bulan nisfu Sya'ban, yaitu setengah dari bulan nisfu Sya'ban, yaitu tanggal malam 15 nisfu Sya'ban. Kemudian Jibril berkata, hai Muhammad, malam ini yaitu malam nisfu Sya'ban, malam setengahnya bulan Sya'ban, yaitu tanggal malam 15 Sya'ban, adalah malam di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu rahmat atau kasih sayang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hai Muhammad, maka bangunlah dan sholatlah dan angkatlah kepalamu dan tanganmu menuju ke langit, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berkata kepada Jibril, hai Jibril, malam apa ini hai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, ini adalah malam di mana yaitu 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada semua hambanya yang tidak musyrik atau tidak menyekutukan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang ahli sihir, orang yang menjadi menjadi orang yang ahli sihir, atau orang yang menjadi dukun, atau orang yang minum khamr, atau orang yang melaksanakan zina, atau orang yang makan barang riba, atau orang yang menyakiti hati orang tuanya, atau orang yang berbuat jelek kepada orang tuanya, atau orang yang banyak adu-adu,
atau orang yang memutus tali silaturahim, itu semua yaitu orang-orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan hal tersebut, maka pada malam nisfu Sya'ban, maka 300 rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 300 pintu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Orang yang orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban atau tanggal pertengahan dari bulan Sya'ban. Fa innahu haula'i la yaghfirullahu lahum hatta yatubu wa yatruku. Mereka semua adalah orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bertobat kepada Allah dan mereka meninggalkan dosa-dosanya, yaitu orang yang menyakiti hati orang tua, orang yang minum khamr, orang yang memutus tali silaturahim, orang yang melakukan barang riba, makan barang riba, orang yang menjadi provokator atau orang yang banyak mengadu, yaitu orang yang menjadi tukang sihir atau orang yang menjadi dukun yang menyesatkan. Itu semua dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam nisfu Sya'ban nanti, maka kita semua sebagai orang Islam, yaitu kita semua minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu minta ampun atas dosa-dosa kita, dan kita minta pertolongan dan keselamatan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Langkung paling utama adalah minta barokah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana wa balighna ila Ramadan. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab, dan berikanlah kepada kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Fa kharaja Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa shalla wa baka fi sujudihi wa huwa yaqulu Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnata 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dan ia melaksanakan sholat, dan ia kemudian menangis dalam sujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sujud Rasulullah kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan pertolonganmu dari siksamu dan dari bencimu, ya Allah, dan aku tidak dapat menghitung suatu yaitu pujian kepadamu seperti halnya kamu memuji kepada dirimu sendiri, maka kamu adalah zat yang memiliki puji sehingga kamu meridhoi kepadaku. Wa an Yahya bin Mu'ad anahu qala, di sini doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Ini adalah doa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam nisfu Sya'ban. Wa an Yahya bin Mu'ad annahu qala inna fi Sya'bana khamsatu akhrufin yu'ta bi kulli harfin atiyatan lil mu'minina bisyini asyarahu wa syafa'atu wa bil aini al izzatu wal karamatu wa bil ba'i al barru wa bil alifi al ulfatu wa bin nuni an nuru wa lidaqila rajaba litadhiril badani wa sya'bana litadhiril qalbi wa ramadhanu litadhiril ruhi. Fa inna man yudhiru al badana fi rajaba yutahhirul qalba fi sya'bana wa man yutahhirul qalba fi sya'bana yutahhirul ruha fi ramadhana. Fa in lam yutahhir al badana fi rajaba wal qalba fi sya'bana famata yutahhiru aruha fi ramadhana. Kemudian Yahya bin Mu'ad dari Yahya bin Mu'ad bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di bulan Ramadan
Sesungguhnya di bulan Sya'ban terdapat 5 huruf yang setiap hurufnya adalah setiap satu huruf, faedah dari satu huruf dari lafal Sya'bana adalah diberikan kepada orang-orang mukmin. Yang pertama adalah shin. Shin adalah asyarafu wasyafa'atu. Orang mukmin adalah diberi kemuliaan dan syafaat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ain, wabil ini al-izzatu wal karamatu, yaitu orang mukmin diberi kemuliaan, yaitu kemuliaan dan keagungan dan kemuliaan. Kemudian yang ketiga adalah ba, yaitu albirru, kebaikan, keberkahan. Orang mukmin diberi berkah, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Kemudian wabil alfi al-ulfatu. Kemudian yang selanjutnya adalah alif, yaitu artinya adalah persatuan atau cinta kasih. Wabinuni an-nuru. Orang mukmin pada bulan Sya'ban diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diucapkan oleh sebagian para hukama atau ahli hikmah bahwasanya bulan Rajab adalah bulan untuk mensucikan badan. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mensucikan hati. Bulan Ramadan adalah bulan untuk mensucikan roh. Jadi bulan Rajab mensucikan badan, bulan Sya'ban untuk mensucikan hati. Hati kita sucikan di bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan adalah untuk mensucikan roh kita. Maka sesungguhnya orang yang mensucikan badan di bulan Rajab, maka ia sama dengan mensucikan hatinya di bulan Sya'ban. Dan orang yang mensucikan hatinya di bulan Sya'ban, maka ia sama halnya dengan mensucikan ruhnya di bulan Ramadan. Maka apabila seseorang yang tidak mensucikan sebaliknya orang yang tidak mensucikan badannya di bulan Sya'ban dan hati di bulan Rajab, tidak mensucikan badannya di bulan Rajab, dan ia juga tidak mensucikan hatinya di bulan Sya'ban, maka kapan ia dapat mensucikan rohnya di bulan Ramadan? Walidha qala ba'dul hukama'i inna Rajaba lil istighfari minadh dhunubi wa Sya'bana li islahil qalbi minal uyuni wa Ramadan li tanwiril qulubi wa lailatul qadri li taqarrubi ila Allah taala. Oleh karena itu sebagian ahli hikmah, orang yang ahli hikmah atau ulama yang ahli hikmah mengatakan sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan untuk minta ampun dari dosa-dosa kita. Pada bulan Rajab adalah bulan minta ampun dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang yang masih di bulan Rajab, ini artinya kita semua adalah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita minta ampun dari dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan untuk memperbaiki hati dari cacat-cacat kita. Kita perbaiki hati kita di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban adalah bulan untuk islahil qalbi, untuk memperbaiki hati kita masing-masing. Dan bulan Ramadan, kalau sudah Sya'ban, sudah kita perbaiki di bulan Sya'ban ini, pada bulan Ramadan adalah untuk mensucikan hati-hati kita. Hati-hati kita sucikan, sehingga hati kita adalah hati yang bercahaya, hati yang nur, punya cenur atau cahaya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk yaitu bulan untuk mencahayakan hati-hati kita. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa berbakti, beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, semoga kita semua panjang umur, kita semua bertemu dengan bulan Rajab, nanti juga bertemu dengan bulan Sya'ban dan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita semua semoga diberi keberkahan di bulan Rajab. Kita semua semoga diberi keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita semua diberi keberkahan dan berjumpa kembali dengan Ramadan yang sangat istimewa, sangat indah. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa manfaatnya, barokahnya malam nisfu Sya'ban. Kita semua supaya diselamatkan dari beberapa bala bencana dan penyakit-penyakit. Dengan barokahnya kita mengagungkan bulan Sya'ban. Kita bertakwa dan taat kepada Allah
terutama kita semua menghidupkan pada malam nisfu Sya'ban. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keselamatan dan keberkahan untuk kita semua, dan semoga Allah juga nanti kita semua bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.